Tapi kalau teman-teman hanya belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf dari banyak guru tapi gak ngerasa efeknya bingung, tak jamin. Efeknya bingung, karena bingung itu apa? Bingung itu karena dia gak tahu ngerasa ya. Nah kalau ada pilihan, ini kalau pilihan ya, pilihan mas ya, pilihan belajar tasawuf juga. Ustaz saya ini kok di YouTube kok sekarang banyak ini apa yang mana yang harus saya ikuti. Ya memang guru sejati itu bukan yang di YouTube. Guru sejati itu yang ada di dalam dirimu. Ikuti kata hatimu. Nah, jadi, itu kata hati, kata ngomong gitu juga harus hati-hati. Iya juga sih. Karena kata hati itu ya, ego, nah betul. Kata hati itu bisa ego juga. Nah, lalu gimana Ustaz? Yang paling penting rendah hati, gitu sudah. Rendah hati, dan begini, ini ya, satu ini kuncinya, biar kita, maka itu ya, jadi bagaimana kita menemukan guru sejati atau mursyid hakikat. Mursyid hakiki, satu jaga niat. Yang kedua, apa namanya mas, jangan terlalu bingung dengan terminologi. Biar nggak bingung dirasa langsung, dipraktekkan langsung. Misalnya kolbu ya, rasa nafas, tak tambahi terminologi nafas. Nek teman-teman ingin belajar ilmu tasawuf, belajarlah di banyak guru wis. Ini mungkin agak bertentangan, nanti aja mungkin ada yang sedikit protes juga, tapi saya kira sangat nggak masalah ya. Maksudnya nggak apa-apa juga. Iya, protes saja. Kalau ingin belajar ilmu tasawuf, gurumu kudu seakeh-akeh, sebanyak-banyaknya guru. Dan juga saya minta kalau ingin ngerasakno, belajarlah di satu guru saja. Nanti ilmu yang banyak itu nanti bisa terangkum indah di dalam batinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya, zikir nafas ya. Iya, dan zikir nafas. Ya, siap. Kawan Zobi kemarin kita sampai mana kemarin, Mas? Halaman 22. Halaman 22. Lanjutan dari napas wadah suci zikir ya, Pak. Ada 4 poin ya, Pak. Kenapa napas menjadi wadahnya zikir? Iya. Baik, hari ini kita membahas lebih mendalam bagaimana apa 4 itu saja. Iya. Jadi saya akan kita akan sampai atau hari ini kita membahas halaman 22 ya. Kita nanti masuk ke paragraf ketiga atau paragraf terakhir ya. Menjadi kelanjutan mengapa napas sebagai wadah zikir yang begitu istimewa. Kenapa kita sebut istimewa ya. Ya, jadi di tasawuf Indonesia betul-betul menggunakan nafas sebagai wadahnya zikir, bukan hanya kinayah, bukan hanya kiasan ya, memang betul-betul napas itu. Ya, makanya ada latihan napas ya. Ada nanti kalau pas kita praktek zikir la ilaha illallah dalam buku dalam webinar nanti tentang la ilaha illallah juga menggunakan napas juga nanti, walaupun ya tidak sedetail kalau di zikir nafas la ilaha illallah di zikir nafas ini ya. Iya, baik. Kemarin sudah saya sampaikan dua alasan mengapa begitu istimewa. Karena yang pertama, nafas adalah pengingat konstan dan universal. Konstan itu maksudnya terus. Karena ada terus, universal itu semua orang bisa. Ya kalau guru kadang-kadang nggak punya akses. Sekarang beruntung mas ada YouTube begini ya, jadi kita itu bisa bisa memilih mendengarkan ceramahnya guru-guru tertentu ya kan, banyak sekali kalau saya lihat di YouTube itu pilihan-pilihan ya, menu-menunya banyak ya. Baiknya adalah kita jadi mudah belajar, yang kedua jadi bingung. Yang mana ini? Nah, iya memang begitu. Makanya ya kemarin ada yang WA saya juga, Ustaz saya ini kok di YouTube kok sekarang banyak ini yang mana yang harus saya ikuti. Ya memang guru sejati itu bukan yang di YouTube. Guru sejati itu yang ada di dalam dirimu. Ikuti kata hatimu. Nah, jadi itu kata hati, kata ngomong gitu juga harus hati-hati. Iya juga sih. Karena kata hati itu ego, nah betul. Kata hati itu bisa ego juga. Nah, lalu gimana Ustaz? Yang paling penting rendah hati, gitu sudah. Rendah hati, dan begini,
ini ya, satu ini kuncinya. Biar kita, kan tadi saya bilang menunya terlalu banyak. Kalau ibarat kita makan ini menunya sudah, kalau dulu nggak ada, nggak tersedia, sekarang terhidang tapi banyak, kan bingung. Ibarat di rumah makan Padang ya, Pak. Jadi kalau dulu Mas Jower ya, orang kalau dulu belajar memang kayak contoh bapak saya dulu kalau cerita ngaji itu nggak punya kitab, karena kitab itu harganya itu apa, mbah harus jual kambing. Dulu itu ya Beli kitab toh. beli kitab itu harus kayak jual kambing, maksudnya kan orang nggak banyak Nggak uang semuanya cash bisa ya. mengakses seperti itu ya. Iya, jadi kalau beli kitab langsung banyak itu harus jual kambing ya. Nah, tapi kalau kita sekarang, ya Allah, download banyak yang digratiskan kan, banyak ya. Ya tinggal ini. Jadi kalau dulu belajar itu susah karena tidak ada yang ngajari. Sekarang belajar itu susah karena terlalu banyak yang ngajari. Podo susahnya Mas. Iya. Susah karena sulit aksesnya. Nah, sekarang saking banyak aksesnya. Terlalu banyak aksesnya jadi susah sekarang. Ya itu banyak yang bingung. Sehingga kalau di kita kan banyak orang nanya terminologi yang begitu banyak sekali ya. Ya kalau nanti kalau seorang guru itu dia seorang yang memahami akses keilmuan Nusantara atau Jawa nganggone ilmu guru sejati, sedulur papat limau pancer, manunggaling kawula Gusti, sangkan paraning dumadi. Nah, itu kan ada, mesti dengerin kayak gitu. Nanti ada guru mungkin dari Amerika sana, kan sekarang ada banyak guru spiritual yang dari barat kan. Nah, nanti pakai cara apa istilah kesadaran. Robert Fraser itu. Robert Fraser yang psikologi sufi ya. Psikologi sufi ya. Nah, teman-teman juga bisa, Pak, enggak ada sih. Nah, nanti dicari lah. Nanti kapan-kapan kita perlihatkan. Iya. Jadi nanti kalau Robert Fraser dari barat pakai istilah kesadaran, kesadaran semesta. Ya, itu ya kalau konsius atau kolektif konsius. Nanti wah pokoknya banyak. Nanti yang dari Timur Tengah ya nanti ngajarinya kolbu, ngajarinya soder, nafas, nah gitu. Itu ya karena saking banyaknya gitu jadi bingung, Mas. Ya alhamdulillah saya itu senang baca ya sejak senang baca tentang kitab-kitab kesufian. Saya ingatnya itu kelas 4 SD loh. Untuk kelas 4 SD itu saya baca terjemahannya Ihya Ulumuddin sampai Mas Jower ingat ya. Ihya Ulumuddin saya baca itu di kantornya bapak kan di Departemen Agama itu. Tukang jaga malam lah. Nah, makanya bapak jaga malam itu saya baca di kantor gitu kan, ada perpustakaan. Nah, itu senang sehingga saya alhamdulillah terbiasa mendengarkan waktu SMA membaca tasawuf modernnya Hamka yang lebih populer itu, maksudnya bacanya ini. Lalu seneng baca apa yang dari barat ya, seneng baca yang dari Jawa ya seneng karena memang saya orang Jawa. Adalah saya pesantren dulu sama Abah juga. Abah sangat fasih berbahasa Jawa karena beliau dulu belajar sufinya ya di daerah Jogja sana. Nah, jadi ya alhamdulillah, tapi dari tahu banyak itu, oh ternyata rasanya podo. Yang kemarin saya ceritakan itu. Jadi ternyata rasanya podo, Mas. Jadi bukan, oh ternyata aku podo gitu. Jadi nggak perlu dipertentang-tentangkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung tentang terminologi, ya tadi makanya karena saking banyaknya guru, satu yang penting dijaga niat baik. Yang kedua ini, jadi orang biar terakses guru sejati. Tapi guru sejati pun jangan dibayangkan macam-macam. Ya mursyid, guru sejati, terus apa kalau orang barat itu apa namanya itu? Kalau orang barat kan ada sebutannya sendiri ya. Itu tahu nggak? Ya udah nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya udahlah. Nah, yang satu yang penting teman-teman niatnya baik. Yang dicari adalah yang tak terbatas. Yang dicari adalah sumber sejati. Itu kan hanya kata-kata. Nah, cuma kalau di Islam, di tasawuf kita nyebutnya Allah. Allah itu sebenarnya maknanya kan al-ilah, Mas. Jadi itu bukan nama seperti Jawahir, itu bukan gitu. Al-ilah itu pokoknya kuwi ngono lho, Mas. Nah, al-ilah itu ilah, kan la ilaha, ilah ya. Ilah itu Tuhan. Yang disembah, makanya ada uluhiyah kan gitu ya. Ya, uluhiyah. Yang disembah. Lah, enggak bernama lalu dikasih wis pokoknya kuwi, dikasih al-ilah terus nyebutnya Allah gitu loh.
La ilaha, tiada ilah kecuali ilah. paling ilah. Nah, ilah betul. Jadi maknanya la ilaha illallah bukan sebenarnya di makna hakikatnya ya. Makna tiada Tuhan selain Allah itu biar bener ya. Saya nggak nyebut salah itu. Tetapi maknanya itu tidak ada Tuhan ya kecuali Tuhan itu. Nah gitu loh sebenarnya maknanya loh. Tidak ada Allah kecuali Allah itu, atau tidak ada ilah kecuali al-ilah. Kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Allah itu. Sebenarnya maknanya itu begitu. Ya pokoknya yang digoleki kuwi, ya yang dicari Allah. Yang kedua, jangan bingung dengan terminologi. Caranya biar nggak bingung gimana Ustadz? Dirasakno. Langsung kamu makan aja, nggak usah bingung iku badak, iku eci kan. Saya sering menyontohkan itu ya. Nggak usah bingung itu sego, sega, nasi, rais. Apa kalau di bahasa Arab itu apa kalau orang Jawa? Nah, itu kan ada ya. Nah, jadi nggak usah bingung gitu. Nggak usah bingung sego, rais, sega, nggak usah bingung. Padi. Nah, nggak makan padi, masa makan padi. Nah, terus apalagi nggak usah bingung tentang apa namanya itu tadi yang wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, ittihad, terus apa namanya? Usul ya bingung, kok dirasakno ae. Nah, nggak usah bingung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus sangkan paraning dumadi, waduh kabeh. Kecuali kalian memang ilmuwan tasawuf ya. Nah, latihan terminologi. Nah, kalau ini Mas, kalau orang sudah membahas ilmu, lalu ilmu itu punya khas terminologinya, ya kan? Ilmu itu punya khas terminologi. Yeah. Ya, misalnya kalau di tasawuf ada istilah begini. Lalu di Jawa karena tasawuf lalu berkembang di Jawa, orang Jawa menggunakan istilah. Nah, karena ilmu itu dipengaruhi oleh lokalitas, maka terus ada kekhasannya. Tapi substansinya nggak beda, Mas. Substansinya sama aja mungkin. Sama, misalnya bakwan. Bakwan itu sama Semarang sama Rembang daerah saya itu ya sama sebenarnya. Cuma karena ada lokalitasnya terus agak beda, tapi substansinya nggak beda. Bala-bala beda lagi nanti ke Jakarta. Ini mungkin ya gitu. Misalnya bakso. Bakso. Loh, ono bakso Malang, ya kan? Iya. Yang terkenal yang lewat terus itu. Bakwan Kawi. Ada bakso Wonogiri ada. Bakso Wonogiri enak itu. Nah, ya nggon. Leluhurmu kono ya ngomong enak. Ada bakso di Rembang, iya podo bakso nih. Punya nilai lokalitas, tetapi substansi baksonya itu nggak beda. Nanti kita akan tahu ya bakso ini. Maka itu ya, jadi bagaimana kita menemukan guru sejati atau mursyid hakikat. Nah, mursyid hakiki, satu jagannya. Yang kedua, apa namanya Mas, jangan terlalu bingung dengan terminologi. Biar nggak bingung, dirasakno langsung. Dipraktekkan langsung. Misalnya, kolbu ya, rasakno. Nafas, tak tambahi terminologi nafas jasadiyah, nafas kolbiyah, nafas rohaniyah itu cuma ada di tasawuf Indonesia. Sampean belum nemuin Mas Jawair, belum nemuin kata-kata itu di kitab manapun. Ya, nggak akan nemuin itu di kitab manapun kecuali ini mungkin sudah ada yang apa namanya Mas mengambil dari buku saya penelitian. Ya mungkin menyarahi, mengutip dari buku saya baru ada. Tapi itu istilah genuine dari kita tasawuf Indonesia. Lah kan tak tambahin kan, saya bingung kan malah. Nah tetapi kenapa saya nambahin? Karena itu pengalaman, pengalaman yang saya alami. Lalu saya berusaha menjelaskan pengalaman, bukan mentransfer pengalaman loh Mas. Nggak bisa mentransfer pengalaman, nggak bisa. Tapi saya menjelaskan pengalaman saya. Nah, karena saya ingin menjelaskan pengalaman saya, maka saya menggunakan bahasa. Ya kan? Nah, kemarin saya itu membaca agak lama Mas tentang logika saintifika. Ini bukunya nggak ada lagi. Tak bawa pulang deh. Jadi, logika saintifika tentang realitas dan bahasa. Jadi, intinya begini, bahasa tidak bisa mewakili, tidak bisa menggambarkan hakikat realitas. Cuma bisa menggambarkan, membuat peta. Tapi peta bukan realitas. Map is not reality. Peta ya bentuknya gitu. Ya, tapi peta. Katanya kan tidak seperti peta. Peta ya gitu. Tapi realitasnya nggak seperti itu. Nah, itu peta. Nah, saya lalu buat peta. Nah, karena berdasarkan buku-buku yang saya baca, pengalaman yang saya baca, rasa yang saya rasakan, terus saya membuat terminologi. Terus tak buat nafas kolbiyah. Ada istilah nafas ruhaniyah.
jangan ditanya kitabnya dari mana. Nggak ada kitabnya. Kalau nafas ada kitabnya, kolbiyah ada. Nah, kolbu kan ada. Nafas ya ada, kolbu ya ada, ruh ya ada. Ini nanti kita itu lalu saya buat. Tapi saya kira penting. Ini saya nyangkut di sini. Buat terminologi untuk begini ya. Kalau teman-teman memang betul-betul ingin belajar. Tadi bukan ingin belajar ya, untuk menjelaskan pengalaman. Kalau nggak ingin belajar tuh ingin membuat petanya jadi lebih gampang. Beda. Jadi beda loh ya. Ingin belajar. Tapi kalau teman-teman jadi bingung, lah itu berarti tidak mengikuti dari depan. Nah, nggak ngitunya dari depan. Nah, gini. Ini nanti kita bahas juga di sini, Mas. Tapi saya kira penting. Ini kita nyangkut di sini ya. Begini ya, kalau teman-teman memang betul-betul ingin belajar loh. Ingin belajar terminologi maksud saya. Kalau nggak ingin belajar cuma ingin ngrasakno, beda. Jadi beda loh ya. Ingin belajar, Mas Jawair ingin menganalisis mie ayam sama ingin ngerasakno mie ayam itu beda, Mas. Ya beda jelas. Beda. Mau menganalisis itu. Masakan nggak perlu dianalisis. Nggak perlu dianalisis, dirasakan aja. Nah, tapi kalau ingin teman-teman memahami betul-betul terminologi yang suatu ilmu dari awal, mufrodatnya kudu jelas sih. Atau takrifnya kalau bahasa mantik gitu. Bahasa mantik, ilmu mantik, takrif. Ya, jadi harus paham takrif itu definisi. Kalau nanti didefinisi manik jamiknya namanya. Penjelasan secara menyeluruh dan apa yang tidak, namanya manik jamik. Itu namanya takrif, mengandung itu. Nah, kalau nggak gitu, nanti teman-teman akan bingung. Ya itu tadi bingungnya. Kok di sana ngomongnya gini, kok di sana ngomongnya gini. Karena tidak mempelajarinya sejak awal, nggak tuntas. Jadi kalau kita ingin belajar dari seorang guru, belajarlah dari awal. Belajarlah yang tuntas. Nah, tuntas. Ya, misalnya saya di pesantren, saya ada beberapa pesantren yang dulu saya pernah ngaji. Ya saya belajarnya tuntas itu maksudnya tidak harus lama, tetapi tuntas memahami mufrodat. Misalnya Mas Jawair memahami terminologi kan, gitu. Ya pernah saya cek ke guru saya yang di Gunung Pati ke Abah ya. Abah kan punya terminologi unik kan. Terminologinya unik dan dulu waktu saya ngaji di situ ke Abah ya bingung saya ini maksudnya apa ini. Karena terminologi yang beliau pakai ternyata tidak sama dengan terminologi di buku yang saya pakai. Tapi lama-lama saya harus memahaminya sejak awal ini. Semakin dalam memahami tentang mufrodat. Mufrodat itu terminologi yang beliau pakai, lalu saya hayati betul. Oh ternyata itu maksudnya Abah di sini. Ketika Abah ngendiko begini, oh neng kita pengen ini gitu loh. Tapi substansinya terus tak rasakan. Oh sama. Saya tuntas belajar di sana. Nah lalu saya juga punya beberapa buku-buku, kitab-kitab yang saya baca. Nah, saya pahami dulu mufrodat terminologi. Sehingga kalau saya membaca buku, misalnya saya membaca mana ini? Ini misalnya ini contoh ini William Siddiq namanya. C. Siddiq itu Siddiq. Ini semacam sarah dari Ibnul Arabi ya Mas ya. Ini saraf dari Futuhatul Makkiyah ya, kira-kira itu. Nah ini dia gini, nah ini bukunya ya, Tuhan sejati dan Tuhan-Tuhan palsu. Nah ini sebenarnya kan itu judul buku ya. Mas saya baca tahun 2002 Mas. Nah, ada tanggalnya, lama saya bacanya. Aku belum lahir. Oh sampai belum lahir ya Allah. Saya sudah baca Ibnu Arabi ini. Ibnu Arabi yang punya terminologi unik. Misalnya beliau tentang bahas barzah di sini ya. Ada kosmis, ada imajinasi kosmis, ada ya kan ini beliau kan luar biasa. Ada barzah ini. Yang saya sering mengutip ini tentang barzah nafas ruhani, rahmani, macam-macam. Nah ini buku 20 Agustus 2002. Saya baca ini. Oh iya Mas. Ya, pas. Nah ini saya ya nggak paham, tapi awalnya saya bingung. Bingung karena terminologi maksudnya barzah itu kan di benak kita. Barzah itu kan barzah yang alam akhirat. Alam kubur kan di alam barzah. Ternyata beliau menggunakan kalimat itu bukan untuk menjelaskan itu, tapi untuk menjelaskan fisiologi manusia gitu loh. Nah itu ya. Jadi maksud saya itu gitu. Jadi teman-teman kalau ingin belajar betul itu gitu, jangan membenturkan satu terminologi X dari suatu mursyid dengan terminologi dari mursyid lain.
jangan dibenturkan. Bingung sik ora apa-apa. Jangan ditarungke. Iya, jangan ditarungke. Jangan ditarungke. Bingung, tapi bingung itu enggak apa-apa loh, Mas. Bingung itu enggak apa-apa, itu ya, manusiawi. Lah aku ini guru mursyid kok ngendika guru sejati ki ngene, mursyid iki kok guru sejati kok ngene ya. Nah, itu nanti bisa beda-beda. Dan terus yang menjadi masalah ketika teman-teman langsung menyimpulkan tapi belum belajar dari awal gitu loh, Mas. Itu yang jadi masalah. Kalau bingung itu enggak masalah, Mas. Langsung menyimpulkan enggak mau belajar. Ya, jadi kalau bingung itu enggak masalah. Ya. Tetapi menjadi masalah teman-teman belum belajar dari awal tapi menyimpulkan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin belajar banyak, belajarlah dari guru-guru yang banyak. Terminologinya jadi kaya, Mas. Tapi nek belajar ilmu rasa langsung ngrasakno ya, itu teman-teman didampingi oleh satu guru saja. Ben ora bingung gitu loh, Mas. Saya tidak rasanya berubah-ubah. Ya, nanti enggak, cara nunjukinya berubah-ubah gitu. Nanti kan bingung iki sebenarnya sing ndi gitu. Nek terminologi belajar sebanyak-banyaknya Mas Jawahir. Coba Mas Jawahir kalau belajar tasawuf falsafi, wah terminologinya banyak. Kayak tadi yang hulul itihad, manunggaling kaula Gusti wahdatul wujud, usul. Nah, terus insan kamil gitu. Derajat dari ahadiyah itu kan boleh Mas kalau belajar, apalagi kalau nanti S2 S3 ya memang harus kaya terminologi gitu loh. Tapi nek arep ngrasakno wis gurune siji wae. Nek arep ngrasakno, saya enggak ngomong tentang ini harus dalam arti bener salah Mas. Ya ini logika saya aja sih. Logika yang teman-teman boleh ikut boleh enggak. Nek berguru tentang rasa itu nang guru siji wae. Tentang rasa loh ya, rasane nek teman-teman ingin belajar ilmu tasawuf, belajarlah di banyak guru wis. Ini mungkin agak bertentangan, nanti mungkin ada yang sedikit protes juga, tapi saya kira sangat nggak masalah. Ya. Maksudnya nggak apa-apa juga. Iya, protes saja. Kalau ingin belajar ilmu tasawuf, gurumu kudu seakeh-akeh, sebanyak-banyaknya guru. Coba Mas Heri kalau baca kitab-kitab saya yang ini di sini nih. Ini wah lah kitabnya dari yang orang sebut sesat sampai sampai yang muktabaroh gitu kan. Ya, maksudnya kan misalnya Al-Halaj, Wahdatul Wujud. Nah, itu kan ada yang semacam alergi gitu ya untuk mendengarkan hal itu. Terus ada yang sampai Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat diterima gitu kan. Ya, dari yang ekstrim sama ini ya itu enggak apa-apa Mas belajar. Oh namanya ingin tahu itu nggak bisa diingin nih Mas, karena memang keingintahuan saya untuk persoalan-persoalan spiritual itu sangat tinggi, sehingga ya saya belajar dan dulu sempat saya nyebut saya belajar terlalu banyak pas stres itu karena terlalu banyaknya sumber jadi malah bingung dulu. Nah tapi alhamdulillah itu tadi. Nah gini, kalau ingin belajar ilmu tasawuf, belajar di banyak guru ya Mas ya. Tapi nek kepengen ngerasakno tasawuf, fokuslah ke satu guru saja. Nah ingin jadi sufi loh ya. Bukan ingin jadi ilmuwan tasawuf. Tapi kalau ingin jadi sufi, belajarnya siji wae. Mbok rasakno sik. Nah, kalau saya meminta murid-murid saya kayak Mas Jawahir, Mas Fatih, Mas Dika, Pak Juwita, saya minta untuk belajar sebanyak-banyaknya tentang ilmu tasawuf. Dan juga saya minta kalau ingin ngerasakno belajarlah di satu guru saja. Nanti ilmu yang banyak itu nanti bisa terangkum indah di dalam batinmu, Mas. Wong itu nek sudah belajarnya banyak, terus wis ngerasakno. Sudah dua-duanya ya. Itu nanti menjadi keindahan yang luar biasa di dalam kolbu. Kayak harmoninya luar biasa gitu loh, Mas. Ada rasa harmoni yang luar biasa. Tetapi kalau ini kita jadi nggak bahas ini ya, kita nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak usah kesusu belajar. Nah lah, mungkin jadi teman-teman nanti jadi memahami saya ya. Mungkin Mas Jawahir, kalau Mas Jawahir kan udah memahami saya kan sering spontan ya kalau bicara itu. Nah jadi terus saya kadang-kadang pas begini itu saya baru terbawa lah istilahnya. Saya juga nggak merasa kok tadi begitu ya, kok saya jadi cerita gitu ya, nggak saya ini. Tapi ini penting sekali saya rasa karena ada banyak pertanyaan ya. Saya belajar tasawuf di banyak guru itu salah apa benar? Nah itu jadi saya kalau belajar ilmu tasawuf belajarlah di sebanyak-banyaknya guru. Sebanyak-banyaknya kitab otodidak gak ono gurune ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Belajar ilmunya loh ya. Ya ilmu tasawuf.
Tapi nek arep ngrasakno, merasakan tasawuf, carilah satu orang yang sangat kamu cintai. Ini ini bukan cinta-cinta hormonal ya, maksudnya carilah guru yang paling kamu cintai dan kamu nyaman. Lalu dari satu guru itu kamu merasakan. Nek ilmune wis akeh, ilmunya banyak, terus iso ngrasakno. Saya yakin nanti akan terjadi harmoni luar biasa. Jadi diversivitas atau kekayaan ilmu itu jadi indah, bukan membingungkan. Tetapi kalau teman-teman hanya belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf dari banyak guru tapi gak ngerasakno, efeknya bingung, tak jamin. Efeknya bingung, karena bingung itu apa? Bingung itu karena gak tahu ngerasakno kuwi. Ya. Nah, kalau ada pilihan, ini kalau pilihan Mas ya. Pilihan belajar tasawuf, Mas. Pilihan belajar tasawuf. Ini boleh pakai judul apa gimana nanti ya. Satu yang paling indah. Ini yang paling jelek dulu lah. Belajar ilmu tasawuf tok, tapi gak tahu ngerasakno. Efeknya bingung. Dan efek bingung adalah orang bingung itu kemungkinannya dua. Nek bejo yo nanti bingungnya membuat dia rendah hati. Tapi kalau nggak bejo malah jadi sombong. Nyalah noro-noro ini gitu loh, Mas. Jadi nyalain sana, nyalain sini. Ya karena dia banyak tahu memang. Ya karena dia banyak tahu. Malah nggak damai nanti biasanya. Nah itu nanti orang-orang yang terlalu banyak ilmu tapi gak tahu ngerasakno ilmu, nanti senengannya jidal. Jidal itu berdebat. Ya karena memang khasnya atau berkembangnya ilmu ya dengan jidal, Mas. Jadi orang yang tahu ilmu nanti dia hanyut di dalam jidal, dalam perdebatan. Hanyut loh ya, nak berdebat saya nggak ngelarang, tapi hanyut dalam perdebatan itu yang keliru. Nah, itu tahap paling enak, paling beresiko itu. Yang kedua teman-teman, belajar merasakan walaupun tidak tahu banyak. Itu lumayan, Mas. Lumayan. Mas ora bingung gitu. Cuma resiko nek ditanya orang jawabnya angel. Ya nggak bisa cerita gitu loh, Mas. Nah, kayak ya dia nggak bisa cerita, tapi orang-orang begitu dia bahagia dia. Cuma memang dalam tanda petik ya, ini saya tidak mengerti hakikatnya. Biasanya kurang rahmatan lil alamin. Maksudnya gak iso ngajar gitu loh maksud saya. Nggak bisa mengajar karena dia nggak biasa dengan terminologi. Yang paling indah itu yang ketiga ini. Nah ini yang saya anjurkan betul ke Mas Jawahir ya, mumpung masih muda. Ya nanti nek wis tuwa pikirannya wis akeh, kebutuhannya wis macam-macam. Iku kan sinau iku ya wis sesuk iku bojoku mau melahirkan Ustaz wis lah ngono kan. Nah, ya mumpung belum, belajarlah yang banyak dari banyak guru dan sekaligus merasakan. Nah, keindahannya nanti Mas Jawahir yo duwe pengalaman yang khas dan Mas Jawahir punya alat-alat untuk bercerita. Yaitu kurang lebih nyun sewu kayak saya lah. Saya punya pengalaman dan merasakan dan saya punya banyak mufrodat. Mufrodat itu terminologi yang banyak sekali sehingga saya bisa menceritakan pengalaman saya melalui mufrodat, melalui terminologi, melalui istilah-istilah itu. Nah itulah makanya terus kan Mas Jawahir kan jadi pantasan Abah itu disuruh ngajar di kampus ini, ya kan? Abah disuruh ngajar tentang praktek tasawuf gini-gini. Bukan karena saya paling merasakan, tidak. Saya merasakan dan saya punya mufrodat, saya punya terminologi. Ya, mungkin yang lain yang mungkin merasakan lebih dalam dari saya. Tapi karena nggak punya mufrodat, ya kesulitan ngajarnya gitu loh, Mas. Ya, karena kalau ilmu loh ya, ilmu kalau pengen berkembang harus mufrodat, harus ada terminologi, harus ada istilah-istilah yang disepakati. Itu kalau ilmu mau berkembang. Tapi kalau mau merasakan sih nggak perlu. Nah, tapi kan ilmu itu harus mencapai langit dan harus menancap ke bumi kan. Akarnya harus dalam ke tanah dan batang ranting daunnya harus menjulang ke langit kan begitu. Lah menjulang ke langit butuh mufrodat. Nah, tapi kalau teman-teman merasa keberatan tentang mufrodat karena membutuhkan kalau ilmu ngerasakno itu sebenarnya gak butuh, Mas. Gak butuh mufrodat, angger
teman-teman sudah ketemu guru, ayo tak ajarin rasakno gitu. Nah, gitu gampang. Ya saya berani bilang begitu. Iseng angel kan karena bingung di mufradatnya. Iya. Jadi gini loh, teman-teman tuh harap ngerasakno, itu sudah bingung dulu gitu loh. Di sini itu sudah bingung dulu. Nanti kalau gini gimana? Nah, ini misalnya ini Manunggalung kalau Gusti sudah mikir dulu ini jangan-jangan haram, ini jangan-jangan begini, jangan-jangan sesat, sudah gitu dulu itu. Terus mau ngerasakno apa tentang nafas itu. Nah, saya sering terjebak. Sering terjebak kepada tubuh itu nafas, ini itu nafas, ini itu nafas. Yang terjebak di situ, Mas. Ya, karena kalau teman-teman tidak ada pembimbing yang apa ya? Pembimbing itu sebenarnya wis tahu ngrasakno gitu. Wis tahu ngrasakno lalu bisa membimbing. Ya, mau nyebut guru ya boleh, mau nyebut apa? Mursyid ya boleh, coba kata-kata. Nah, ya mau nyebut pembimbing ya boleh gitu. Mau nyebut konsultan ya boleh, coba kata-kata aja. Ya, jadi komposer. Nah, saya sebenarnya di Tasawuf Indonesia itu yang saya ingin kembangkan ya yang ketiga itu ya. Jadi yang pertama Mas berkembangnya di kampus ya terminologi ya. Kalau terminologi itu berkembangnya di kampus. Makanya di kampus itu banyak ahli ilmu tasawuf. Profesornya banyak kan? Banyak. Doktornya waduh. Banyak. Tiap tahun yang wisuda berapa? Disertasi itu loh. S3 tentang tasawuf kan banyak itu. Banyak. Kalau di kampus memang belajar ilmu tasawuf. Disitulah tempatnya berdiskusi. Ya, kasarnya tempatnya jidal berdebat. Kalau di pesantren kebanyakan di torekoh-torekoh itu belajar ngerasakno. Tidak bingung terminologi kan kalau teman-teman ikut di torekoh ini. Nah, di sana tidak belajar tidak terlalu banyak terminologi. Wes ayo zikir kan ngono to, Mas. Iya kan? Yeah. Kalau di torekoh terus ayo zikir gitu langsung gitu. Nah, kalau di tasawuf Indonesia kita ingin dua-duanya. Ya, kita ingin dua-duanya. Ya, ingin mempelajari tasawuf sebagai sebuah ilmu. Yo kepengin ngerasakno tasawuf. Ya, ingin tahu tentang ilmu tasawuf dan juga ingin jadi sufi. Bukan sekedar tahu tetapi juga menjadi. Nah, itu harapan saya. Nah, itu makanya sekedar ilmu tasawuf. Gitu belajar tasawuf tapi juga pengen jadi sufi. Iya, bukan hanya tahu, bukan ingin belajar tapi juga ingin jadi sufi. Ya, memang itu tentu karena hal-hal yang ideal semacam itu pasti Mas, hukum itu kalau kita ingin naiknya tinggi kan mesti harus riadohnya harus lebih kuat ya. Ya riadoh itu maksudnya riadoh ilmu, riadoh tolabul ilmi dan riadoh dalam makna merasakan kesufian itu ya, saya kira gitu ya. Nyun sewu ini jadi nggak jadi ya, menghasilkan yang 3-4 nanti kita ngulang lagi ya, nanti tak tekuk Mas nanti biar saya nggak hari Kamis ini mungkin ya nanti insya Allah nanti hari Kamis ya. Terima kasih. Baik, itu kawan Sufi. Jadi ibarat mungkin apa ya, orkestra mungkin ya, Pak. Kata-katamu kok saya mau belajar. Kalau mau belajar alat musik semuanya pelajari tidak apa-apa. Oh iya betul. Gitu. Tapi nanti tetap rasakan satu alat musik dan patuh sama komposernya, konduktornya satu aja. Terima kasih untuk video Anda berada. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar saja atau hubungi admin yang nanti ada di kolom deskripsi. Jika bingung mendapatkan bukunya di mana atau mulai mengaji tasawuf dari mana, ya silahkan dinikmati saja perjalanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.